Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afif Maulana absen 04, Dimas Arditya Putra absen 09, saya Indra Wahyu Prasetyo absen 15, Khairul Khotim absen 16, dan Muhammad Bayu Satrio absen 17. Di sini kelompok kami akan menjelaskan simulasi tentang ambient lag dengan kontrol Android menggunakan ESP32. Tujuan dari praktikum kali ini adalah agar kita dapat mengatur dan mengontrol LED strip RGB dan mensimulasikannya melalui HP Android dengan menggunakan aplikasi Blink dan menyambungkannya lewat WiFi. Yang nantinya kita bisa mengatur-ngatur warna nyala RGB sesuai dengan keinginan kita. Kemudian, adapun manfaat dari praktikum kali ini, yaitu kita dapat memberikan keindahan pada interior kendaraan. Kemudian lanjut untuk gambaran simulasi secara singkat akan saya tampilkan melalui aplikasi Tinkercad. Berikut ini adalah gambaran singkat aplikasi dari ambient lag dengan kontrol Android menggunakan ESP32 yang kita buat dengan aplikasi Tinkercad. Untuk mikrokontrolernya kita memakai Arduino. Kemudian langsung saja kita lihat gambaran secara singkat praktikum yang kita buat. Kita start simulation. Nah, jadi ketika push button kita tekan, lampu ini akan hidup sesuai codingan yang kita buat. Kalau tidak kita tekan, lampu ini akan tetap seperti ini. Kemudian kita tekan lagi dan akan berubah warna. Dan seperti ini. Kalau kita tekan seterusnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti ada teman-teman yang akan menjelaskannya. Sekian gambaran singkat dari aplikasi ambient lag dengan kontrol Android menggunakan ESP32 yang dibuat melalui Tinkercad. Untuk selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudara Bayu Satrio. Oke, untuk alat dan bahan di sini akan saya jelaskan. Yang pertama ada solder. Fungsi dari solder di sini untuk melelehkan timah. Yang kedua ada timah. Timah di sini fungsinya untuk menyambung kabel jumper dari ESP menuju ke LED. Kemudian di sini ada ESP32 Dev Kit. Fungsi dari ESP32 di sini yaitu sebagai microcontroller pengatur mode-mode dari LED. Kemudian ada kabel jumper. Fungsi dari kabel jumper di sini yaitu untuk menyalurkan arus atau voltase dari ESP32 menuju ke LED. Kemudian yang terakhir ada smartphone Android. Fungsi dari smartphone Android di sini untuk mengatur mode dari LED itu sendiri. Seperti itu.
Untuk selanjutnya, konfigurasi tombol di smartphone akan dijelaskan oleh Saudara Khairul Khotim. Untuk Saudara Khairul Khotim dipersilahkan. Baik, untuk membuat remote pada smartphone, kita harus menggunakan aplikasi Blink. Kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka aplikasi Blink-nya. Setelah itu, kita pilih New Project. Kita beri nama Project 6. Kita beri nama Ambient. Setelah itu, lalu kita pilih device yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan ESP32 Devboard. Lalu kita klik OK. Kita pilih tema. Untuk tema kita bisa menggunakan light, kita bisa juga menggunakan dark. Di sini kita menggunakan light saja agar lebih cerah. Setelah semuanya diatur, kita create. Di sini autentikasi token dikirimkan melalui email kita, yang nantinya akan dimasukkan pada coding program yang diupload di ESP32-nya nanti. Kita klik OK. Untuk menambahkan tombol, kita tekan tombol plus pada bagian atas yang tengah. Lalu kita pilih style button agar tampilan menjadi menarik. Kemudian kita tambahkan lagi ZRGBA. Setelah itu kita atur posisi sesuai dengan selera kita. Setelah itu kita atur pin pada masing-masing tombol. Kita atur pin pada tombol pertama, kita beri judul mode. Setelah itu kita atur pin ini kita atur menjadi virtual. Pin yang dipilih yaitu V3. Lalu kita klik OK. Untuk off label kita atur ke diam. Kita atur ke diam. Lalu untuk on labelnya kita ganti menjadi animasi. Push. Untuk mode yang di sini kita ganti ke switch. Selanjutnya untuk yang lainnya seperti desain, font size, teks, kita samakan saja. Lalu kita kembali. Lalu kita klik pada zebranya ini untuk mengatur pin tombol pengganti warna. Untuk output kita atur ke merge. Pin kita memilih yang V2. Lalu kita OK. Untuk send on release kita off-kan. Untuk delay kita atur ke 100 milisecond. Kita kembali. Dan untuk memulai remote, kita klik tombol play pada bagian pojok kanan atas. Kita klik play. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Perubahan pada zebra ini akan mengatur pada warnanya, warna pada LED-nya nanti. Untuk yang modenya ini ketika mode diam, maka kita bisa memencet warna untuk mengganti warnanya. Untuk yang mode animasi, nanti ada perubahan LED, perubahan warna pada LED menjadi running. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya pembahasan pemrograman yang akan diupload di SP32 dengan menggunakan aplikasi VS Code yang akan dijelaskan oleh Saudara Afif Maulana. Untuk Maulana dipersilahkan. Oke, untuk penulisan atau pembuatan program, di sini ada beberapa library yang akan digunakan. Yang pertama library dari Arduino, Wi-Fi, Wi-Fi Client, Blink, dan NeoPixel. Untuk library tersebut diinstal pada file platformio.ini. Sebagai berikut untuk library-nya yang diinputkan pada program pengaturan lampu LED. Oke, yang pertama kita akan definisikan pin output dari ISP menuju ke LED NeoPixel-nya. Untuk yang kedua kita define number 15. Ini number 15 ini adalah jumlah pixel pada LED tersebut. Selanjutnya kita buat class ada fruit NeoPixel. Kita deklarasikan NeoPixel sama dengan ada fruit NeoPixel integer number atau jumlah pixel LED dan pin Neo GRB plus Neo KZ 800. Selanjutnya kita atur komunikasi dari Wi-Fi. Untuk cara authentication ini yang didapatkan dari aplikasi Blink pada handphone pada saat pembuatan tombol yang dikirimkan melalui email pada saat pembuatan tersebut. Untuk cara SSID ini merupakan nama dari Wi-Fi yang akan disambungkan ke microcontroller ESP32. Di sini kita atur password dari Wi-Fi tersebut. Kita definisikan atau integer R, GB, data. R ini sebagai warna merah, G sebagai warna biru, warna hijau, B sebagai warna biru, dan data ini nantinya sebagai inputan yang akan kita masukkan. Oke, kita lanjut. Kita setup terlebih dahulu untuk baud rate yang kita gunakan untuk serial sebesar 115200. Untuk Blink Begin kita atur autentikasinya, SSID dan passwordnya. Untuk pada proses pairing nantinya. Pixel Begin ini adalah untuk menyalakan lampu LED-nya. Setelah itu kita deklarasikan terlebih dahulu fungsi dari masing-masing mode nantinya. Yang pertama ini ada mode statik. Mana mode statik ini sama dengan mode diam. Nanti kita dapat memilih satu warna yang diatur dalam tombol GRB yang pada smartphone nantinya. Kita menggunakan perintah for integer i sama dengan 0, i lebih kecil atau sama dengan number di sini adalah tadi pixel,
I++. Jadi untuk for pertama ini gerakan lampunya nanti dari kiri ke kanan. Pixel set pixel color ini untuk perintah untuk menampilkan warna pada LED tersebut. Untuk deklarasi fungsi kedua yaitu animasi. Di sini animasi terdapat 1, 2, 3, 4 mode atau 4 macam warna. Untuk animasi pertama ini merupakan animasi menampilkan warna secara bergantian dengan delay 50 milisecond. Untuk pengaturan warna kita menggunakan angka desimal. Lebih seperti ini. Oh ya, untuk fungsi animation kita menggunakan perulangan Goto. Jadi di awal kita deklarasikan mulai tanda titik 2 dan di akhir mode kita tambahkan Goto mulai tanda titik koma. Jadi pada mode animasi jika sudah sampai pada mode terakhir maka akan kembali ke mode pertama. Begitu seterusnya. Oke, di sini kita looping. Pertama, blink run, yaitu kita jalankan aplikasi blink terlebih dahulu, di mana kita pairing ke WiFi smartphone tersebut. Lalu untuk kita panggil blink write V2, yaitu blink menulis tombol virtual nomor 2, di mana nantinya itu akan menuju ke mode statik, di mana satu warna. R sama dengan parameter 0, G sama dengan parameter 1, AS integer, B sama dengan parameter 2, dot AS teacher. Ini merupakan nanti datanya dimasukkan di AS integer ini sesuai dengan yang dipilih pada tombol smartphone. Jika data sama dengan 0 atau low, maka statik 1 on. Dan jika data ini bernilai high atau 1, maka masuk ke mode animasi. Mungkin seperti itu program nantinya yang akan diupload pada ESP32 untuk mengatur lampu ambient light dengan kontrol menggunakan smartphone dengan komunikasi WiFi menggunakan ESP32. Ya, sekian dari penjelasan pemrograman yang akan di-upload pada ESP32. Saya kembalikan ke Mas Indra. Terima kasih. Selanjutnya, untuk proses penguploadan program dan menjalankan program akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Arditya Putra.
Untuk Saudara Dimas Arditya Putra dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Mas Indra. Selanjutnya adalah proses penguploadan ya. Kita upload dulu programnya. Nah, setelah sukses, langsung kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini dengan mode diam ya. Kita nyalakan sesuai kemauan kita lampunya. Ini warna fuchsia. Jadi setiap kursornya digeser, warnanya akan berubah sesuai kemauan kita. Nah, kemudian untuk mode animasi seperti ini, kita bisa mainkan kursornya. Itu tadi adalah contoh ya dari progresan kita tadi. Praktikum yang telah kita lakukan, dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan bahwa perencanaan dalam membuat sebuah alat dan program yang dapat bermanfaat, dan juga dalam pembuatan program, mahasiswa juga dapat mengetahui fungsi dan perintah dalam program, maka mahasiswa memahami cara mengkompilasikan dan mengupload program ke ESP32 dengan benar. Nah, untuk menciptakan suatu program yang baik dan memiliki portabilitas yang tinggi, sehingga memudahkan dalam merancang program. Dengan bantuan Tinkercad, dapat memanipulasikan dan merealisasikan program yang dibuat dan dapat berjalan dengan normal dan akurat. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.